Selamat pagi teman-teman semua. Mungkin pas aku upload ini udah malam, tapi saat aku bikin video ini tuh jam 6.50 pagi. Aku bangun lebih pagi hari ini karena hari ini aku mulai kerja lagi. Karena hari terakhir aku 31 Desember, jadi kemarin 2 hari itu aku kan libur kan. Nah sekarang aku udah mulai masuk lagi. Aku agak anxious sih karena aku jadi harus kerja full time lagi, dan aku tuh ngerasa lelah banget, kayak exhausted gitu. Tapi aku yakin aku akan bisa lakuin ini, lanjutin ini, selesaikan sampai 31 Desember. Abis itu aku bisa sesuka-sukanya. Sesuka-sukaku. Oh ya, kalau teman-teman dengar ada motor, itu adalah karena aku ada di pinggir kebun, di pinggir jalan. Nggak di pinggir jalan banget sih, cuma ini deket rumahku, di sebelah rumahku sebenarnya. Terus di sini tuh kayak hutan gitu, banyak kupu-kupu, banyak burung, dan aku suka pagi-pagi tuh emang suka bengong di sini, berjemur matahari. Vitamin D teman-teman, jangan lupa vitamin D matahari pagi itu sangat bagus. Dan kalau teman-teman ingin menguatkan apa sih namanya, mind eyes teman-teman, biar kalian bisa berimajinasi lebih kuat lagi, dahinya tuh kalau ngelihat cahaya matahari pagi pas sunset sama sunrise, maksudnya pas matahari terbit dan terbenam, itu akan membantu teman-teman untuk bisa lebih berimajinasi. Ide-idenya jadi bisa lebih mantap. Dan aku di sini grounding, nggak pakai sepatu ya teman-teman, tapi aku pakai alas untuk duduk di atas rumput. Pesan hari ini adalah relax. Relax, everything is going to be okay. Percayalah, istirahat dan relax, dan biarkan Tuhan untuk melakukan bagiannya. Karena kalau misalnya kita terus-terusan kerja, berusaha untuk menyelesaikan semua masalah kita itu sampai capek, sampai sakit kepala, sampai nggak tidur, sampai lupa istirahat, sampai lupa makan, itu justru ngebuat kita tuh selalu ada di fase itu, fase berusaha menyelesaikan, tapi kita nggak pernah selesai-selesai. Karena memang kalau teman-teman tahu Abraham Hicks, dia selalu bilang frekuensi solusi sama frekuensi masalah tuh beda. Jadi kalau teman-teman selalu ngelihat masalahnya, ya teman-teman akan selalu berhadapan dengan masalah itu. Jadi mungkin secara frekuensi, kalau di radio, kalau ada radio yang menyiarkan cerita tentang perang, terus teman-teman frekuensinya dengerinnya itu terus, iya nggak akan selesai. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak oke, lakuin apa yang menurut teman-teman harus teman-teman lakuin, tapi setelah itu surrender, lepaskan, terus pindah ke frekuensi solusi. Jadi apa yang bisa teman-teman lakukan, terus percayalah bahwa Tuhan dan alam semesta sudah juga sedang bekerja buat teman-teman di belakang layar. Mungkin teman-teman nggak tahu, teman-teman nggak lihat. Nah, oleh karena teman-teman nggak tahu dan nggak lihat itu, yang teman-teman butuhin adalah, yang kamu butuhin adalah iman. Dan bukti dari iman salah satunya adalah dengan percaya dan relax. Gitu. Mulai lepasin kebiasaan-kebiasaan lama teman-teman yang terlalu panik, terlalu berusaha untuk menyelesaikan semuanya, berusaha mengontrol semuanya. Itu lepaskan kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau di aku sih, aku biasanya berusaha untuk melakukan banyak hal untuk menyelesaikan masalah aku semuanya, dan aku tidak minta tolong, atau aku
berusaha melakukan sesuatu bahkan sampai saat aku capek, saat sebenarnya aku butuh istirahat, tapi aku terus ngelakuin itu. Jadi dulu aku sering banget ambil kerjaan tambahan, jadi aku sering begadang sampai malam. Nah, untuk kedepannya kalau teman-teman ingin hidup lebih dari hati, lebih dari bersandar kepada Tuhan, lebih soft, itu teman-teman harus udah stop. Jadi benar-benar lepasin, ya udah lepasin aja, dan jadi diri teman-teman versi baru, versi yang lebih relax, versi yang lebih percaya. Kalau aku tuh sempet mengambil waktu kemarin untuk bikin catatan gitu ya. Jadi aku bikin catatan, kolom kiri itu adalah karakter aku saat ini, kolom kanan itu adalah karakter yang aku pengen jadi kayak gitu di masa depan. Jadi sebagai contoh, karakter, bentar, biarkan motor itu lewat. Karakter yang aku saat itu, tapi sekarang aku udah jadi karakter yang baru sih. Jadi karakter aku yang lama adalah aku tuh anaknya sangat penolong, aku overgiving gitu. Aku biasanya berusaha untuk membantu orang terus menerus, tapi aku tidak membantu diriku sendiri. Jadi aku kayak di kolom yang kanan aku bilang aku akan menolong setelah aku menolong diriku sendiri. Karena pada akhirnya kalau kita tidak punya apa-apa di cangkir kita kasih ke orang, misalnya cangkir kita tinggal dikit, kita kasih ke orang, terus kita jadi kosong, terus kita jadi mengharapkan orang yang kita tolong ini untuk memberi kita sesuatu balik. Nah itu tuh jadinya kitanya yang sakit gitu, karena ya mungkin aja orang yang kita tolong itu tidak mampu untuk menghargai apa yang kita kasih saat ini, atau mungkin dia menghargai tapi dia tidak bisa memberi apa-apa balik karena memang mereka juga nggak punya apa-apa. Oleh karena itu versi aku yang baru adalah versi yang aku self love dulu. Self love adalah akar dari selfless love. Mengasihi diri sendiri adalah akar dari kemampuan untuk mengasihi orang lain tanpa syarat. Jadi penuhin dulu. Jadi itu yang aku menjadi diri aku yang baru. Aku lepasin setiap kali ada orang kayak minta tolong, tapi aku ngerasa di saat itu aku tidak mampu, tidak punya waktu, aku biarin aja dulu orangnya. Jadi aku melatih diri aku untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang dulu aku lakukan yang menurut aku bukan bermanfaat sih. Tidak, ya sebenarnya tidak equal gitu energy exchange-nya. Ada pesawat. Itu berarti kita akan take off teman-teman, kita akan terbang, kita akan memasuki dunia baru dan versi kita yang baru. Teman-teman yang dengar nggak suara burung? Anyway, teman-teman yang bilang suara aku kurang kenceng, coba kalian pakai earphone dulu, terus volumenya naik dulu, karena aku tahu aku mestinya pakai mic, cuman aku punya mic, cuma mic itu tadinya tuh buat kamera ya, jadi konektornya tuh beda kalau ke handphone, aku harus beli itu dulu. Ntar aku beli. Udah mulai ribut dan aku juga mau ajak anjingku jalan-jalan sebelum aku mulai kerja. Oke. Thank you for being here. See you. Have a nice day.